Mas Bro kalau di ini gerbang dimensi itu, jadi yang disebut waktu beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sabda Alam. Kita hari ini ada di pintu gerbang Pulau Majeti, tepatnya di Kampung Siluman, Kelurahan Purwoharja, Kota Banjar. Lokasinya tidak jauh dari Kota Banjar itu sendiri. Nanti ada persimpangan di Ketapang, belok kiri ataupun belok kanan. Kalau dari arah Ciamis langsung turun, di sana ada pelangnya juga. Kita akan mengeksplor apa yang ada di dalam situs Keramat Pulau Majeti ini. Tetap ikutin kami, perjalanan ekspor kami di Salam Sabda Alam. Sebelum kita memasuki lokasi Pulau Majeti, kita berdoa untuk keselamatan kita dan kemanfaatan channel dan video yang kita gunakan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sabda Alam. Pohon besarnya satu ya bang? Iya. Satu lagi di mana? Dengar cerita sih dulu katanya belum berapa lama ke belakang pohonnya runtuh ini, Mas Bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, apa ini ya? Oh, Bro, ini nih. Ini bekas pohon ini. Ini Mas Bro, kalau dilihat juga lokasinya yang dulu katanya ada pohon besar dua, ternyata belum lama terakhir kemarin itu ada yang tumbang. Ini pohon yang tumbang ya. Iya. Jadi kalau lihat lokasinya sih sekarang sih agak sedikit kurang terawat. Jadi aura mistiknya itu emang kerasa banget di sini ya. Kalau yang bisa lihat di mata batin mungkin bisa ngeliat, teman kalau kita kan niatnya mengeksplor, tapi ini lokasinya kayak gini, teman-teman Sabda Alam bisa lihat sendiri ya Mas Bro ya. Ya, ya. Tapi bagus sih, alami, emang lebih alami. Iya. Ini pohon yang satunya nih besar. Tapi pohon yang cewek ini yang gede itu Ya. tuh. Kalau menurut sejarah sih kayak gitu ya, katanya dulu itu ada pohon yang memang katanya yang satu laki-laki, yang satu perempuan itu sebagai gerbang itu ya, kalau dilihat juga ya. Tapi ini mudah-mudahan ekspor kita di Pulau Majeti ini tidak terganggu oleh penghuni ataupun yang ada di sini, Suatu hal yang negatif ya. tidak diinginkan oleh kita semua.
Tapi ini pohon gede juga, Bang. Iya ya. Mungkin kita yang salah kali. Iya. Ya kalau memang kita ada yang salah, nanti teman-teman Sabda Alam tinggal direferensi lagi ataupun direvisi lagi lah. Tapi yang jelas ini lokasinya sangat rindang banget oleh pohon-pohon yang memang terbelukarnya sampai ke daratan. Kita udah masuk area, mohon maaf, ini mungkin area untuk setiap warga yang melakukan ritual mungkin di sini. Iya, benar. Kan ya? Iya. Jadi emang Ritual mau bersemedi. iya. Karena memang benar Berapa sih. juga udah disediakan di sini. Jadi cerita masyarakat juga di sini tuh bukan cuma sebagai situs yang memang jadi wisata, tapi di sini juga situs untuk apa? Ada yang bilang pesugihan juga, ada yang bilang mungkin di sini juga ada tempat-tempat keramat yang kalau mata batin lihat itu mungkin bisa jauh lebih melihat luas lagi, karena memang dari kerajaan Galuh di sini dahulunya juga masih banyak cerita-cerita dari Pulau Majeti ini ya. Iya, iya. Jadi kayak gitu. Bahkan belum lama kemarin kalau nggak salah juga lokasi Pulau Majeti ini kan buat apa? Dokumenter. Dokumenter internasional. Iya, dokumenter internasional. Jadi bangga juga Lama. Kota Banjar ya. Iya. Jadi Nah, kita sebagai warga Kota Banjar ya ikut bangga lah. iya. Jadi emang salut lah sama Kota Banjar sampai ke mancanegara. Tempat ini bisa terkenal ya nggak? Tempat ini bisa terkenal. Tapi emang benar-benar lokasinya tuh kalau buat syuting di mancanegara masuk banget mungkin. Cuman yang memang kurang terekspor di Kota Banjar ini perawatannya mungkin yang lebih utama ya, Mas Bro ya. Iya, iya. Dari konten kreator KTJ juga udah pernah sini. Iya, kita lihat juga teman-teman juga pasti udah lihat kalau ada yang ekspor tentang terkait Pulau Majeti. Tapi yang jelas di sini kalau untuk lokasinya sendiri memang secara mata kasat kita ngelihat itu mungkin biasa-biasa aja gitu. Tapi yang jelas secara spiritual katanya dengar-dengar di sini tuh yang mengungkap banyak cerita, bahkan banyak yang mencari ataupun mengalap berkah di sini. Iya. Kalau secara spiritual kita nggak tahu yang jelas, Mas. Tapi kita cuma inginnya mengeksplor lokasi di sini seperti apa. Seperti inilah. Iya kayak gini. Jadi kalau untuk teman-teman Sabda Alam yang penasaran, silakan mungkin bisa mengunjungi langsung ke sini. Tapi kalau untuk lokasi kita secara kasat mata tuh nggak ada hal-hal yang memang ini ya. Iya, iya. Jadi biasa aja secara kasat mata. Tapi kalau secara mata batin yakin mungkin ini banyak yang diungkap gitu. Apalagi kalau teman-teman melihat di konten kreator yang lainnya itu banyak sekali hal-hal yang memang berbau Mengungkap mistik, misteri iya. segala macam kayak gitu. Karena memang ini sejarah. Diungkapnya dari awal kerajaan Galuh waktu zaman dahulunya ya. Iya, iya. Yang disebutkan itu katanya pulau. Pulau Majeti. Ya, Pulau Majeti itu awal Dulunya ini sebuah pulau yang dikelilingi oleh telaga ya. Ada Cuman seorang prabu juga ya. dengan lamanya kondisi alam juga sedimentasi, jadilah sebuah rawa mengecil-mengecil, punya sedimen jadi sawah gitu. Iya. Menurut Om Hao itu katanya gerbang dimensi di sini. Jadi yang disebut waktu beliau datang ke sini juga menyebutkan kalau di sini itu ruang dimensi di mana ada pertemuan dua dimensi yang mengantarkan ke luar daerah ataupun sampai ke mancanegara. Jadi memang kalau secara mata kasat kita melihat tuh mungkin biasa aja, tapi kalau yang bisa melihat secara spiritual, kita di sini tuh posisinya tuh katanya tuh gerbang dimensi yang memang banyak orang yang bisa tahu di mana lokasi-lokasi yang memang menjadi misteri selama ini belum diungkap. Jadi memang sempat berapa
tahun kemarin itu ada Ombo kesini menguapkan benar di sini ada ruang dimensi yang memang sangat besar. Artinya di sini tuh aura mistik dan misterinya sangat kental dengan apa yang disebutnya tuh, jadi lokasi ini tuh memang jadi sumber utama dari Kerajaan Galuh pada zaman dahulunya. Jadi kurang tahu juga kalau memang kami di sini Sabda Alam ekspornya kurang begitu lengkap, ya kami namanya konten kreator, jadi kami minta maaf. Yang jelas kita mengeksplor di lokasi ini tuh melihat seperti apa lokasi di Pulau Majeti ini. Jadi kalau ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman Sabda Alam. Bisa dilihat sendirilah lokasinya ya. Mas Bro, kita kan tadi udah nge-explore nih ya di atas. Kalau lokasi kan memang posisinya tuh kayak seperti pegunungan biasa ya. Nah, sejauh ini yang mungkin diketahui itu kayak gimana tuh, coba terkait Pulau Majeti. Punten. Mangga. Oh, ada teman kita nih. Monggo Bang Ayah, ayo sini. Mangga, sugan saha. Mana ini teh? Oh, dari Banjar sama Pak. Oh, Oh gitu. Ini teman kita nih. Sabda Alam ini. Kita ikutan bareng aja lah, nggak apa-apa ya? boleh. Boleh lah ya. Ayo kita ngobrol bareng kayak yuk. Sebentar ya, sebentar. Oke. Nah, Alhamdulillah. iya. Gimana sehat nih sebelumnya nih, Mas Bro? Alhamdulillah. Wah, sehat-sehat. Ini kita lagi mengeksplor juga sama di Pulau Majeti nih ceritanya nih. Cuman kan kita kalau lihat lokasi di sini kan lokasinya tuh memang kalau kasat mata kan seperti pegunungan biasa. Ya. Walaupun mungkin memang di sini banyak pohon-pohonan yang akal belukar juga di sini nih. Tapi tadi barusan saya ngobrol sama teman Sabda Alam nih, ada Kang Atep. Saya lagi kepengen cari tahu juga sejauh mana nih tahu sejarah tentang Pulau Majeti ini. Tadi saya baru nanya ke apa Bang Atep seperti apa sejauh mana, mungkin nanti bisa ditambahkan nih sama Bang Haji nih ya, kayak gitu ya mungkin ya. Saya coba tanya dulu nih sama Bang Atep nih, sejauh mana nih perkiraan tahu sejarah tentang Pulau Majeti di sini? Begini mungkin ya Mas Bro. Dan setahu saya ini Mbak ya, kalau sejarah mungkin ya ini mah pengalaman lah, bukan tentang sejarah ya. Pengalaman saya jadi Pulau Majeti itu dulunya ini sebuah perbukitan dan dikelilingi telaga gitu. Dengan lamanya waktu, mungkin kejadian alam, terjadilah sedimentasi. Maka seperti inilah sekarang gitu. Jadi persawahan, dan itu juga termasuk campur tangan manusia lah menjadi seperti ini. Jadi pertanian, jadi kemakmuran masyarakat di sini. Juga terutamanya. Memang dulunya di sini di Pulau Majeti ini ada sebuah kerajaan, yaitu Prabu Anom ketelahnya, dan menikah dengan Nyimas Gandawati. Dan Nyimas Gandawati juga termasuk putri dari Jin lah. Oh gitu. Dari ceritanya itu. Dulunya itu putri Jin dan dinikahi oleh utusan dari kerajaan Galuh, yaitu yang menjadi raja di sini Prabu Selangkuning atau Prabu Anom. Dan ada yang menyamar jadi apa? Prabunya itu Raja, sendiri. Prabu itu yang hilangnya cincin itu, dan
ternyata dicuri oleh seorang jin. seorang jin. Jadi menyerupai Prabu Selangkuning dan terjadilah kekacauan di Di kerajaan daerah sini ini. ya. Jadi penduduknya itu melandih yang palsu itu, raja palsu itu jadi Onom gitu, Raja Onom, bukan gitu. Raja Anom lagi. Yang tadinya dihormati, Makanya di sini tidak tuh dihormati terkenal gitu jadi ya. kerajaan Onom gitu. Iya, Dan dipimpin oleh Raja Onom. Iya, Itu iya. makanya di sini disebut Rawa Onom itu. Oh itu berarti. Iya. Nah itu tuh teman-teman Sabda Alam. Jadi mungkin seperti itu karena memang di sini tuh tidak ada buku sejarah juga terkait Iya. Pulau Majeti ya yang jelasnya. Nah ini saya mau Banyaknya tanya ya lagi nih legenda dan cerita. sama Mas Bro juga nih. Jadi posisinya nih kalau melihat di lokasi Pulau Majeti ini di sini tuh sejauh mana nih sepengetahuan Mas Bro terkait tentang Pulau Majeti di sini nih? Mungkin ada sejarah yang diketahui kah atau memang sama kah? Karena memang ini kan kalau Pulau Majeti di sini kan memang ada wacana, ada cerita, bahkan juga ada desas-desus secara mitos ataupun misterinya juga nih yang belum kita ketahui gitu. Makanya coba sejauh mana nih? Tadi Bang Atep udah menyampaikan memang sejarah itu memang sempat didengar juga oleh banyak masyarakat seperti itu. Memang dahulunya tuh Kerajaan Galuh. Nah, kalau yang diketahui oleh Mas Bro ini sekarang nih gimana nih terkait Pulau Majeti ini? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini tanpa diduga ya. Iya, iya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini dan semoga ini bisa mengeksplor kita. Apalagi ini adalah tempat-tempat situs bersejarah lah. Iya. Bersejarah bagi kampung ataupun kota Banjar ini. Cuman sebelumnya ini dari Sabda Alam ya. Iya, Sabda Alam. Kita Sabda Alam. Ya, terima kasih. Ini karena harapan kami sebagai warga sini bahwa dengan adanya konten kreator ini bisa memunculkan, membuka dan tentunya hal-hal yang masih dianggap tabu oleh warga masyarakat ataupun masyarakat yang sekiranya belum tahu ini bisa memahami lebih jelas gamblang. Iya. Kalau pendapat ataupun informasi yang saya dapat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Bang Atep ya, Bang Atep ya. Nah, ya, tidak jauh berbeda sebenarnya, bahwa dulunya di sini itu adalah masuk Kerajaan Galuh. Jadi di sini adalah Kerajaan Galuh. Dulu di sini adalah hutan rawa, artinya sama sekali tidak ada perkampungan. Iya. Nah, Kerajaan Galuh itu cuman yang mungkin adalah Patih Selangkuning, betul tadi ya. Patih Selangkuning, yang Patih Selangkuning akhirnya dengan kegigihannya merubah yang tadinya hutan dan rawa di sini ini menjadi kampung yang makmur. Gitu ya. Ini menjadi kampung yang makmur. Lama-kelamaan juga akhirnya berkembang dan alhamdulillah sekarang menjadi tempat-tempat yang bagus lah. Iya. Nah, berkaitan dengan tadi bahwa dipimpin oleh Prabu Onom ya. Iya. Jadi Selangkuning itu dan rakyatnya kan di sini ada tidak sendirian. Iya, pastinya benar ya. Rakyatnya di Melawat itu yang akhirnya itu menjadi Onom, dinamai Onom. Iya. Nah, tempat ini pun yang akhirnya adalah tempat dinamai oleh warga sekitar tempat tilem. Atau menghilang ya. Kalau mungkin bahasa Inggrisnya menghilang, bahasa Indonesia menghilang. Iya. Nah, kalau bahasa Sunda adalah tilem gitu. Jadi tempat tilem ataupun penghilman. Iya. Nah, sampai saat ini tempat ini sering dikunjungi oleh warga masyarakat untuk melakukan ritual mediasi gitu. Nah, mediasi bukan untuk hal-hal lain, tapi untuk penghormatan kepada para leluhur. Karena yang dulunya merubah suatu hutan dan rawa ini menjadi kampung yang makmur, sehingga warga pun melaksanakan penghormatan, menghormati para leluhur mereka. Dan itu udah menjadi tradisi juga ya mungkin sampai saat sekarang juga ya. Bahkan sebenarnya ini juga tertuang di buku Kota Banjar juga. Cuman memang belum sampai detail karena masih dalam proses pengkajian. Kajian mungkin ya di situ ya. Berarti memang kalau ini masih sebagai wacana dan masih menjadi buat
apa ya, kalau misalkan kita tuh mau dibukukan juga masih dalam proses gitu ya, Ya. berarti ya kalau kayak gitu ya. Ya jadi memang kalau dilihat juga baru kemarin juga kan lokasi di Kota Banjar terutama di Pulau Majeti ini kan memang benar kan menjadi destinasi buat apa syuting film mancanegara nih Pak nih. Jadi kalau yang menurut saya sih memang mungkin ada tambahan juga nih kalau yang dilihat dari teman-teman Sabda Alam di sini. Yang pertama kan lokasinya mungkin memang kalau dilihat itu masih sangat asri, terus masih alami juga, tapi memang dari segi perawatannya kan masih ada kekurangan juga ya, karena memang di sini juga masih banyak sekali akar belukar juga, bahkan lokasi pun juga belum lama kemarin masih ada pohon-pohon tumbang juga. Tapi kalau memang nanti ada perhatian juga mungkin dari Kota Banjar juga kan otomatis itu menjadi destinasi dan tempat lokasi bukan hanya yang tradisi oleh masyarakat setempat, bahkan di luar Kota Banjar pun juga kan menjadi apa antusias buat datang ke Pulau Majeti karena memang berita yang beredar di Pulau Majeti ini adalah bukan sebagai apa tempat yang menghilang, tapi memang di sini itu dari awal mulanya itu memang sebagian dari kerajaan Galuh itu sendiri lokasi di sini tuh banyak dilakukan ritual-ritual yang memang berbau mistik gitu. Itu kan hanya mitos ya, wacana. Bahkan belum lama kemarin dari Om Ho juga sempat datang ke sini ya, Bang Iya, Atep iya, ya. Jadi betul. Bang Om Ho itu di sini Dari bahkan di sini itu disebutkan sebagai gerbang utama ataupun gerbang dimensi alam untuk semesta alam bahkan. semesta itu bahasanya seperti itu. Tapi itu secara mata batin yang memang bisa melihat. Dan kami mungkin kalau secara dilihat secara kasat mata di sini melihat lokasi di sini memang kalau secara mata kami biasa gitu mata apa kasat mata biasa kami di sini ini lokasi di sini memang sangat apa enak buat apa ya buat berteduh ataupun apa tapi kalau secara mata batin memang di sini kalau dilihat itu sakral juga di sini makanya mungkin disebutnya sebagai situs keramat Pulau Majeti dan sejauh ini mungkin cerita-cerita yang beredar di masyarakat ataupun di apa di lingkungan Kota Banjar khususnya Pulau Majeti ini memang sebagai bukan destinasi untuk apa ya sebagai tempat wisata tapi lebih ke arah tempat di mana melakukan ritual-ritual ataupun bersemedi ataupun yang lain. Mungkin seperti itu kalau yang kami dapat, tapi itu masih dalam wacana. Tapi kalau dilihat sendiri Bang Atep sama Bang Aji nih, misalkan lokasi Pulau Majeti ini kira-kira apa sih yang memang harus ditambahkan atau memang ada yang di apa yang perlu direvisi lagi dari lokasi di sini tuh apa sih? Kalau dari Bang Atep seperti apa dulu coba? Kalau dari saya, pendapat saya sih, ini lebih baik begini aja alami. Alami ya, Paling ditambahin ya pinggir-pinggirnya. pinggir-pinggirnya lokasinya ya, area lokasinya. Kalau dilihat juga kan Biarkan akar-akar begini biar iya, lebih alami lagi ya. Ya mungkin kayak gitu. Kalau dari Bang Haji dulu gimana nih? Kalau saya pendapat lihat dari Pulau Majeti di sini kan siapa tahu nanti teman-teman Sabda Alam ataupun teman-teman di luar Kota Banjar tuh kepengen apa penasaran kepengen tahu datang ke Pulau Majeti itu seperti apa itu apa yang perlu ditambahkan gitu ketika sudah melihat di Pulau Majeti ini. Ya, baik. Sebenarnya kalau saya setuju dengan Bang Atep. Jadi alami akan lebih baik ya daripada ketika ada penanganan khusus misalnya Iya. pembangunan seolah-olah jadi ini adalah situs buatan. Iya. Tapi ini kan Sudah alami alami ya. Alami yang mana para leluhur sudah membuatnya gitu ya. Iya. Tinggal kalau memang penambahan ataupun hal-hal lain tinggal hanya tulisan-tulisan saja. Oh iya. Jadi ketika ada pengunjung, khususnya pengunjung dari Iya. luar nih. Iya, pengunjung. Kalau masyarakat sekitar sih sudah memahami ya Iya, iya. sejarah dan sebagainya. Khususnya pengunjung dari luar kan tidak tahu nih. Misalkan berkunjung ke sini apa sih di sini ada apa gitu. Yes, ya. Jadi ada sejenis pamflet Oh atau gitu, pelang-pelang ya. yang mengunjung itu biar lebih jelas jadi dan pengunjung tahu gitu ya. paham. Oke. Terima Paling kasih. tambahan Gimana? jalan mungkin. Jalan ya? Ya jalannya udah agak rusak ya. Mungkin itu jadi perhatian juga nih teman-teman Sabda Alam yang bisa lihat di apa ekspor kita di Sabda Alam. Mungkin itu teman-teman Sabda Alam yang bisa kita lakukan ekspor di Pulau Majeti ini pasti banyak kekurangan terkait tahu dan lebih luasnya lagi terkait tentang sejarah Pulau Majeti. Tapi yang jelas kita di sini bareng dengan Pak Haji di sini juga semua teman-teman Sabda Alam ini di sini kita mengeksplor dengan lokasi di Pulau Majeti mudah-mudahan bisa berkunjung ke lokasi-lokasi yang lainnya terutama di kota-kota teman-teman Sabda Alam.
Jadi baik buruknya silakan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe. Mudah-mudahan explore kita di Pulau Majeti ini bisa bermanfaat buat seluruh yang bisa menonton di channel Sabda Alam. Dan jangan lupa yang pada intinya adalah jangan pernah tinggalkan sejarah di Indonesia khususnya, dan tetap bersemangat untuk berjuang, menjaga dan merawat bahkan menceritakan terkait tentang sejarah di Indonesia khususnya. Kita sama-sama untuk ke teman-teman Sabda Alam untuk berpisah dengan salam Sabda Alam ya. Siap. Dari kami, salam Sabda Alam. Angin berbisik di bilik senja, menyapa lembut dedaunan surga. Sungai mengalir nyanyikan lagu tentang damai, tentang waktu. Dengar suara hutan bernyanyi, gemuruh ombak menyatu harmoni. Mentari tersenyum di ufuk sana, menyapa dunia dengan cahaya. Oh, sabda alam memanggil kita, mengajarkan arti cinta. Jaga bumi, jaga isinya, agar tetap indah selamanya. Oh, 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 oh. Burung bernyanyi di pagi hening, membawa pesan dalam melodi bening. Gunung menjulang penuh ketenangan, menjaga bumi dari kehancuran. Oh, sabda alam memanggil kita, mengajarkan arti cinta. Jaga bumi, jaga isinya, agar tetap indah selamanya. Oh, 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 oh. Burung bernyanyi di pagi hening, membawa pesan dalam melodi bening. Gunung menjulang penuh ketenangan, menjaga